Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10A, mata kuliah Pancasila, program studi kedokteran, Universitas Jambi. Di sini kami beranggotakan Muhammad Zidan Evansuri, Karisma Rahmiyeda, Diamanda Fredela, Nikita Mulyanina Baban, Olina Novritasari, dan Chelsea Tama Azhara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada perjalanan historisnya, Pancasila yang dikonseptualisasikan sebagai dasar filsafat negara terus dimaknaulangkan untuk mendapatkan nilai-nilai dasarnya dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan zaman dan tuntutan aktualitasnya bagi perjalanan bangsa Indonesia, utamanya dalam aspek filosofisnya. Oleh karena pembahasan Pancasila ini sangat penting, sehingga harus dipahami, dipelajari, dan juga diketahui oleh halayak ramai, terlebih lagi sistem kepancasilaan tersebut yang mulai tergerus dan terkikis oleh kerasnya dorongan dan tuntutan zaman. Mulai dari paham pengaruh paham lain dari luar hingga permasalahan dari dalam negeri ini sendiri juga turut menggerus nilai-nilai dari Pancasila ini. Pancasila memang sedari awal sudah memuat prinsip-prinsip filosofis secara eksplisit. Pengertian filosofis dari Pancasila hanyalah butir-butir yang terserak di antara pendapat-pendapat yang ada dan tidak selalu merupakan pandangan utuh yang membentuk suatu sistem ide yang koheren, logis, dan tepat guna. Maka dari itu, dalam perkembangannya, realisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat negara harus senantiasa diperjuangkan dan dipertahankan untuk menjadi dasar utama berpegang dan berpijak bagi bangsa ini. Kemudian kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas atau karakter suatu sistem. Manusia merupakan subjek sekaligus sebagai objek pendidikan. Karena itu, manusia memiliki sikap untuk dididik dan siap untuk mendidik. Akan tetapi, hal tersebut membutuhkan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, bidang pendidikan mestinya harus berlandaskan pada filsafat hidup bangsa, yaitu Pancasila sebagai pokok dalam pendidikan melalui usaha-usaha pendidikan, baik dalam keluarga, masyarakat, sekolah, maupun di perguruan tinggi. Jadi, pada intinya, seluruh lembaga pendidikan, non-formal maupun formal, harus berpegang nilai-nilainya itu pada Pancasila. Kemudian, tujuan pendidikan yang baik, pada isinya maupun rumusannya, tidak akan mungkin dapat ditetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat mengenai nilai-nilai. Sistem pendidikan harus selalu bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup, dan filosofis tertentu. Maka, dasar pemikiran inilah yang mendasari pentingnya esensi dan urgensi filsafat pendidikan Pancasila bagi generasi bangsa ini. Oleh karena filsafat pendidikan Pancasila merupakan satu kesatuan bulat dan utuh, maka pandangan itu kemudian dituangkan ke dalam sistem pendidikan untuk mengarahkan tujuan pendidikan. Karena Pancasila ini merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dan juga merupakan tujuan dari segala sesuatu aspek kehidupan bangsa Indonesia. Penuangan pemikiran ini salah satunya dalam bentuk kurikulum yang akan mempermudah para pendidik dalam menyusun pengajaran untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, jadi pada pendidikan Pancasila, Pancasila kan merupakan tujuannya menjadi dasar, sehingga kurikulum disusun sesuai dengan Pancasila, sehingga dalam pengajarannya itu, pendidik sudah terorganisir dan telah mengetahui apa-apa saja yang akan diajarkan, apa saja yang penting untuk diketahui oleh peserta didiknya. Kesimpulannya adalah, sebagai suatu sistem filsafat atau landasan pemikiran, Pancasila sangat esensial bagi kehidupan bangsa ini. Keutuhan dan keautentikannya harus selalu kita jaga dan kita pertahankan, salah satunya melalui bidang pendidikan, agar kedepannya
Dasar berpikir kita itu dapat memberi tuntutan dan landasan berpijak bagi generasi penerus bangsa. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.